Kita berdoa. Hanya kasih karunia-Mu ya Tuhan dan penyertaan-Mu ya Yesus Tuhan kami yang memberikan pagi ini kami beroleh kehidupan. Amin. Nats renungan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 1 September 2022 diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian bunyinya. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, kalimat yang mengatakan, akulah Tuhan yang menjadikan atau menciptakan adalah kalimat yang tak asing lagi dalam pendengaran kita. Sebab mulai dari penciptaan sampai sekarang, perkataan ini terus-menerus diperdengarkan dan diucapkan. Terkadang kita bosan mendengarnya. Tetapi apa yang membuat menarik bila Nabi Yesaya menyerukan ini kembali dalam nats pagi hari ini? Nah, nats ini berbicara Yahweh sebagai penebus Israel dan menyoroti monoteisme Allah. Allah yang satu. Sebab dikatakan sebelum teks ini dapat kita lihat dalam ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini sekaligus membuktikan bahwa keraguan-raguan kepercayaan Israel tentang Allah yang mereka sembah adalah Allah yang masih tetap setia. Walaupun situasi mereka hadapi adalah masa kegelapan atau masa pembuangan yang seakan-akan mereka meragukan Allah sebagai pencipta itu tidak ada lagi. Sebab seakan Allah bersembunyi di atas sana. Sehingga muncul pertanyaan mereka, apakah Allah masih ada? Apakah karya Allah masih ada bagi umatnya? Dijawablah dalam teks ini oleh nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit. Inilah satu bukti bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah yang mereka kenal lewat bapa-bapa leluhur mereka masih tetap Allah yang mencipta dan menjadikan. Dikatakan lagi, hanya dari tangannya lah maka semua ada. Kita garis bawahi kata tangannya. Artinya apa? Akan tiba waktunya lewat tangannya atau lewat Raja Kores atau Raja Persia, Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel dan membangun kembali Yerusalem. Jadi lewat Raja Persia, Tuhan membawa keselamatan. Artinya, Tuhan memakai Raja Kores itu sebagai perpanjangan tangan Allah. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kepercayaan kita meyakini kepada Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemilik bumi ini, apakah masih ada keraguan-raguan kita tentang hidup ini dan tentang apa yang akan terjadi tidak dapat terselesaikan? Saudara-saudara, jika itu masih ada, sekarang hari ini jauhkanlah. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan satu-satunya yang mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ingatlah saudara, dalam perkataan Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Itu jelas mematahkan bila mana ada keraguan-raguan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh itu, mulai hari ini, mari kita katakan, hanya tangan Tuhanlah satu-satunya yang mengangkat saya dari beban saya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberi kehidupan masa depan saya. Katakan, ya sungguh benar. Ada sebuah ilustrasi Allah sebagai pencipta adalah benar. Saudara, ada sebuah kisah ketika Allah menciptakan manusia dari tanah dan membentuknya segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi ketika belum selesai dan tinggal hanya membentuk tangan manusia itu, seekor binatang kura-kura berkata, Tuhan, buatlah tangan manusia itu seperti tangan saya, supaya ia dapat berenang sama seperti saya, kata kura-kura itu. Seekor anjing hutan juga memberikan pendapat, Tuhan, jadikanlah tangan manusia itu seperti tangan saya, supaya mereka cepat berlari dengan cepat, kata seekor anjing hutan itu.
Tetapi Tuhan Allah pencipta yang mendengar pendapat itu memutuskan dan tetap membuat tangan manusia sama seperti tangan Tuhan. Mananya apa saudara? Supaya tangan manusia itu akan berbuat dan menciptakan hal-hal yang baik. Tangan manusia itu harus sibuk menciptakan perdamaian, bukan terkepal dengan kemarahan, melainkan tangan yang tetap sibuk pada hal-hal yang menyenangkan sekitar dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan dan lakukan aktivitas satu hari ini dengan tangan yang sibuk pada kebaikan, bukan sibuk pada urusan orang lain, dan bukan sibuk pada kenikmatan sementara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta alam semesta dan segala isi bumi ini, mulialah namamu dari segala-galanya. Engkau membentuk manusia ciptaanmu lewat tanganmu yang kudus itu. Sungguh amat baik. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah kami manusia ciptaanmu ini mengerjakan segala sesuatu yang berguna dalam orang lain, yang tidak menghalang-halangi orang-orang berbuat kebaikan. Tetapi biarlah kami disibukkan dengan membuka pintu-pintu kemurahan sama seperti Tuhan yang setia memberikan kasih-Mu. Biarlah satu hari ini kami lewati dengan tangan yang teduh bagi sesama kami, keluarga kami, sekitar kami, dan bagi bangsa kami. Agar semakin banyak lagi yang semakin percaya pada kuasa-Mu Tuhan, Allah satu-satunya dalam Kristus Yesus. Amin.